Oke, kita mulai. Kita masuk karena ini sudah masuk di pertemuan terakhir di KD yang kedua ini, maka kita adakan sesuai perjanjian kita adakan dengan Zoom. Tujuannya apa ya, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita akan mereview materi, walaupun kita tidak bisa tatap muka, kita nge-review materi dengan Zoom. Ya mungkin ada plus minusnya, tapi kita lakukan ini bareng-bareng daripada tidak sama sekali. Karena kalau untuk tiap pertemuan pakai Zoom juga kasihan waktu kalian, juga kalian harus nyari tempat, nyari sinyal, nyari waktu, agak repot. Jadi selama bisa pakai seperti biasa ya kita lakukan seperti di Google Classroom untuk di akhir-akhir nanti kita review. Selanjutnya untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini yang akan kita bahas nanti. Jadi di sini oke, ini sudah saya jadikan satu. Yang kita pelajari kan ini sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dalam sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disingkat SPLTV itu sangat erat kaitannya dengan sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah kamu dapatkan di SMP. Lah yang jadi susah, saya nggak bisa ngecek kemampuan kalian di SMP tentang sistem persamaan linear 2 variabel itu bisa atau tidak. Karena dalam asumsi saya sebelum saya mengajar di SMA 1 terlebih IPS, tahun-tahun kemarin pengalaman saya itu saya ngajar pertama kali itu mikir saya ya sistem persamaan linear 2 variabel itu sudah lancar. Jadi 3 variabel tidak masalah, tinggal menentukan konsep awalnya saja. Tapi ternyata tidak begitu. Setelah saya cek sistem persamaan linear 2 variabel aja banyak yang tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa 3 variabel mestinya lebih susah. Nah, karena saya nggak bisa ngecek satu-satu dan saya juga nggak bisa mulai dari linear 2 variabel, kan saya ulang waktu SMP lagi. Jadi saya tetap masuk ke linear 3 variabel. Nah, intinya dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini, nanti kita ubah 3 variabel ini jadi 2. Setelah jadi 2 variabel, ya sudah kalian kerjakan seperti waktu kalian di SMP. SMP waktu kalian mengerjakan sistem persamaan linear 2 variabel itu pakai 3 cara, paling tidak, atau 4 cara. Dulu waktu kamu SMP yang pertama itu mesti eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga gabungan atau campuran antara eliminasi dan substitusi, terus kemudian paling tidak 3 itu. Atau mungkin kalau ada guru kalian waktu SMP rajin atau dia apa istilahnya mengajar dari awal tuh mesti ada yang pakai cara grafik, yaitu dengan cara digambar. Tapi yang cara grafik itu agak susah karena gambarnya harus benar-benar presisi. Begitu gambarnya meleset ya hasilnya tidak ketemu. Kan begitu. Jadi ada 3 cara itulah. Itu sama dalam 3 variabel juga sama, tapi cuma ubah 3 dulu jadi 2. Setelah 2 ya kamu kerjakan seperti biasanya. Nah, masuk dalam sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV. Ini kemarin sudah kita kerjakan, yang menyelesaikan masalah itu kaitannya kalau ada soal cerita, kita buat model matematika terus diselesaikan. Lanjut dari yang di sini. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuknya kayak apa, terus kita menyelesaikannya kayak apa. Di sini, bentuknya kayak begini. Kalau pakai simbol mungkin lebih rumit, tapi kalau langsung ke soal atau angka mesti lebih gampang. Yang perlu diperhatikan, yang perlu kalian tahu, sistem persamaan linear 3 variabel. Variabel itu apa loh? Variabel itu ini, E, Y, Z itu namanya variabel. Atau kalau bahasa Indonesianya peubah. Atau kalau bahasa kerennya sesuatu. Jadi ngomong A sesuatu plus B sesuatu plus C sesuatu, ya sesuatu itu namanya peubah atau variabel. Supaya memudahkan, biasanya dalam matematik itu peubah atau variabel itu disimpulkan pakai huruf X. Apakah harus X? Tidak, jadi bisa Y, bisa Z, karena di sini ada variabelnya ada 3 jenis, X, Y, Z, berarti dia variabelnya ada 3. Yang dimaksud 3 itu 3 jenis ya. Kalau misalkan di sini A1X, terus plus B1X, plus C1X, itu bukan 3 variabel, tapi 1 variabel dalam X. Kalau ini berarti 3 variabel dalam X, Y, dan Z. Itu yang dimaksud 3 variabel. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan linear? Linear itu artinya dia garis. Linear itu garis. Atau kalau dalam bahasa aljabar, linear itu artinya pangkat tertingginya 1. Jadi nanti variabelnya baik E,
Y, Z, atau A, B, C, ataupun yang apapun, nanti pangkat tertingginya 1. Tidak ada yang pangkatnya lebih dari 1. Makanya itu dinamakan linier. Terus kemudian persamaan. Apa itu persamaan? Persamaan itu kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu sing koyo ngene. Ada variabelnya gampangnya. Yang memuat tanda sama dengan. Itu namanya persamaan. Jadi kalau ada suatu peubah, ada variabel, terus kemudian tanda sama dengan ini, itu namanya persamaan. Terus apa yang dimaksud sistem? Persamaan itu kalau satu ini dinamakan persamaan. Ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Karena dijadikan satu, makanya dia namanya sistem. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu suatu sistem sing isinya persamaan linear. Persamaan linear itu isinya 3 variabel. Jadi ini perlu kalian pahami, tidak hanya ngitung tok, tapi ngerti itu jenisnya apa, modelnya apa. Terus kemudian untuk menyelesaikan SPLTV itu ada 3 cara. Eliminasi, substitusi atau gabungan atau campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, ini contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Ini variabelnya ada 3, XYZ, XYZ, XYZ. Berarti ini sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti kalau kalian di ulangan, atau kalian di tes, atau dimanapun orang akan nanya, akan ada di jenis di situ, ini termasuk 3 variabel enggak, 3 variabel enggak, 3 variabel enggak. Intinya 3 variabel itu variabelnya ada 3. Ya, ada 3 di sini X dan Z. Nah, terus cara pertama menggunakan cara eliminasi. Nah, yang saya maksudkan di sini karena di sini ada 3 persamaan, supaya pekerjaan kita itu bagus, maka saya beri contoh yang seperti ini. Jadi Eli ini dinamakan persamaan 1, ini dinamakan persamaan 2, ini dinamakan persamaan 3. Baru nanti di sini ditulis kamu mau ngitung apa. Tidak tiba-tiba ketemu 2X plus Y plus Z sama dengan 4, terus kemudian dihitung seperti inilah. Orang nggak akan ngerti. Jadi kamu nulis, kamu mengerjakan sesuatu itu tujuannya yang kamu tulis itu orang yang membaca tahu tulisanmu. Kalau yang membaca yang tahu cuma kamu sama Tuhan, nah itu namanya nggak perlu ditulis. Nah kalau ditulis kan tujuannya menulis itu supaya bisa dibaca oleh orang lain. Nah kalau orang lain tidak paham yang kamu tulis ya percuma berarti tulisanmu itu. Jadi ini harus ditulis persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. Ditulis di sini eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Oh, berarti ini nggak apa-apa toh mau eliminasi. Apa sing dieliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi ini wajib ditulis. Tujuannya apa? Biar pekerjaan kalian rapi. Kowe mudeng maksudmu meh ngitung maca mudeng. Terus nanti kalau kamu salah atau kamu jawabanmu berbeda dengan teman lain, kamu bisa ngecek oh sing tak eliminasi mau persamaan piro karo piro to, bisa kamu trace ulang yang kamu keliru ngitung di mana. Tapi kalau kamu nggak pakai tulis persamaan 1 2 langsung mbok hitung, kamu nanti akan diunggi mau sing tak garapi jane persamaan piro karo piro. Tapi kalau ditulis seperti ini itu akan lebih baik. Selanjutnya, eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 ditulis lagi ke bawah. Podo 3 variabel, podo 2 variabel biasa, terus kemudian kamu bisa ngilangi X, bisa ngilangi Y, atau bisa ngilangi Z. Kebetulan di sini ngilangi X. Ada yang tanya, Pak, apakah harus ngilangi X? Tidak. Boleh ngilangi X, boleh ngilangi Y, boleh ngilangi Z. Yang perlu dipahami itu. Ini dipilih untuk ngilangi X. Untuk ngilangi X berarti ini disamakan dia koefisien X. Koefisien itu apa? Angka sing ngarepe huruf X itu namanya koefisien X. Nah, disamakan maka yang ini dikalikan 3, yang ini dikalikan 2. Tujuannya apa? Supaya ini ketemu 6, ini ketemu 6. Terus kemudian dikurangi 3X min, jadi ini yang sering kali 3Y, sorry 3Y. Ini 3Y min minus 2Y. Jadi minus berarti plus. Berarti 3Y plus 2Y 5Y. Terus 3Z minus 4Z minus Z. 12 min 10 berarti 12 plus 10 22. Ketemu persamaan yang keempat. Berikutnya. Eliminasi persamaan 1 dan 3 lah. Dilihat di sini. Kalau tadi kamu eliminasi 1 dan 2 lah, selanjutnya ini yang kamu eliminasi 1 dan 2. Selanjutnya kamu eliminasi berapa? Terserah. Tapi orang 1 dan 2 meneh lho, wis dihitung ning kene. Jadi kamu boleh eliminasi 1 3 boleh. 2 3 boleh. Tidak ada ketentuannya. Bebas kamu milih. Yang pertama 1 2 terus kemudian 1 3 boleh, kemudian 2 3 boleh. Ngerti ya? Tapi yang perlu dipahami di sini, kalau di sini tadi kamu eliminasi pertama ngilangi X,
Berarti di eliminasi kedua di sini juga harus ngilangi E. Oke, yang kamu eliminasi bebas. Tapi kalau yang eliminasi pertama kamu ngilangi E, eliminasi kedua juga harus ngilangi E. Tujuannya apa? Supaya ketemu di sini variabelnya nanti jadi 2. Dilihat. Di sini ketemu YZ. Oke, karena X-nya wis hilang. Yang di sini juga ketemu YZ, X-nya sudah hilang. Berarti kan jadi persamaan ini 2 variabel. Tujuannya itu. Berarti ini kalau yang eliminasi pertama ngilangi X, di sini juga harus ngilangi X. Kalau yang pertama ngilangi Y, di sini juga harus ngilangi Y. Kalau eliminasi pertama tadi ngilangi Z, di sini juga harus ngilangi Z. Jadi tergantung kalian mau menghilangkan variabel yang mana. Boleh X, boleh Y, terus kemudian boleh Z juga. Oke, sudah ketemu 2 persamaan baru, persamaan 4 dan persamaan 5. Terus ditulis di sini. Nah, sekarang lanjutkan eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, boleh terserah kamu di sini ngilangi Y atau ngilangi Z. Di sini dia milih ngilangi Y, maka Y-nya disamakan. Ketemu Z-nya -2. Terus lagi, karena caranya eliminasi, ya kita eliminasi semuanya. Caranya eliminasi meneh piye ini. Sudah kan tadi sudah 4 dan 5. 4 dan 5 ngilangi Y, ketemunya Z. Sekarang eliminasi lagi 4 dan 5, nyamakan Z, nanti ketemunya Y. Nah, Z-nya disamakan, ketemunya Y. Terus kemudian untuk mencari X dilakukan langkah seperti eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3. Dieliminasi 1 sama 3, tek-tek di sini ketemu X-nya 1. Sudah di sini karena bisa langsung ketemu. Kalau tidak bisa ketemu gimana? Ya, sebenarnya ada cara yang lain. Karena X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, Z-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, nyari X-nya gimana? Ya sebenarnya nanti kalau di cara campuran itu lebih mudah, karena apa? Tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan. Boleh dimasukkan ke persamaan 1, boleh dimasukkan ke persamaan 2, boleh dimasukkan ke persamaan 3, kan Y sama Z-nya sudah ketemu, lah berarti kan nanti ketemu X-nya. Itu untuk cara campuran, tapi eliminasi sebenarnya bisa dilakukan ulang-ulang sih. Jadi dieliminasi lagi sampai ketemu. Tapi buat saya yang penting itu saja. Jadi yang penting dilakukan dulu ketemu ketemu Y, ketemu Z-nya, nah kemudian baru bisa dilanjutkan. Itu untuk cara eliminasi. Jadi ini cara yang mudah, di SMP sudah pernah, cuma mungkin waktu SMP belum bisa ya. Mungkin ini agak repot, makanya saya beri soal latihan. Yang selanjutnya, untuk mengerjakan dengan metode substitusi. Substitusi atau eliminasi atau gabungan itu caranya boleh milih yang mana. Nah, kenapa kok saya ajari tiga-tiganya? Karena kita harus ngecek tiga-tiganya. Kita harus bisa cara tiga-tiganya, supaya kita pengalaman untuk mengerjakan ketiga-tiganya. Nah, nanti setelah kalian bisa ketiga-tiganya, terus kalian boleh pilih pakai cara yang mana, lah itu monggo, kalau tidak ada ketentuannya. Tapi kalau di dalam soal kalian harus ketentuannya, kerjakan dengan metode substitusi, ya kamu harus kerjakan pakai substitusi. Kerjakan dengan eliminasi, kamu harus kerjakan pakai eliminasi. Kalau tidak ada perintahnya, kamu boleh bebas. Ini yang pertama, 1, 2, 3 di situ. Nah, dari persamaan pertama, kan A plus B plus C sama dengan 5. Nah, itu bisa kamu buat jadi A sama dengan 5 min B min C. Pak, itu apakah harus dijadikan A sama dengan? Tidak. Dijadikan B sama dengan boleh, dijadikan C sama dengan boleh, bebas. Jadi yang diingat-ingat, yang dipahami itu bukan caranya ngitung ya, tapi konsepnya ngitung. Kalau eliminasi tadi konsepnya ngitung apa? Kamu eliminasi dua-dua persamaan, tapi yang kamu eliminasi adalah variabel yang sama. Kalau X semua, kalau Y semua, kalau Z semua. Nah, kalau ini, substitusi itu kamu boleh ngubah persamaan 1, boleh kamu ubah, persamaan 2 boleh diubah, 3 boleh diubah, terserah. Yang penting jadi salah satu. Kalau ini jadi A sama dengan 5 min B min C. Terus ketemu ini jadi persamaan 4 yang ke persamaan 4. Substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Karena persamaan 2 tadi ini 2A min 3B min 4C sama dengan 11. A-nya ini, 4 ini dimasukkan ke sini. Bedakan antara substitusi sama eliminasi. Kalau eliminasi tadi tulisannya eliminasi persamaan 2 dan 3 atau 1 dan 2. Tapi kalau substitusi dari mana ke mana. Kalau eliminasi itu pakai dan, kalau substitusi itu pakai dari mana ke mana. Ini dari 4 ke 2. Berarti 4-nya ini, 2-nya ini hanya dimasukkan ke sini. Dihitung ke bawah,
A-nya diganti 5 min B min C, berarti jadi 10 min 2B min 2C min 3B min 4C sama dengan min 11. Dihitung ke bawah, yang ada variabelnya ditaruh di kiri, yang tidak ada variabelnya ditaruh di kanan. Ketemu 5B min 6C sama dengan minus 21. Atau bisa dikalikan dengan kedua ruas dikalikan negatif, ketemu 5B plus 6C sama dengan 21. Nah, yang perlu diperhatikan, tadi kan 4 ini sudah kita masukkan ke 2. Nah, sekarang 4 ini kita masukkan kemana? 4 tadi kan kita ngubah 1, berarti 1 sudah dimasukkan ke 2. Berarti 1 ini juga harus kita masukkan ke persamaan yang belum kita hitung, yaitu persamaan ke 3. Selanjutnya, di sini lah, substitusikan persamaan 4 ke persamaan ketiga, masukkan ketiga. Ini, ketemu sampai bawah, ketemunya B-nya 21 min 4C. Nah, terus 6 ini ketemu persamaan 6 ini tadi, sudah ketemu ke persamaan ke-6. Ini kan persamaan kelima. Sudah persamaan kelima dalam B sama C. Persamaan ke-6 juga dalam B sama C. Ya, sudah 6 dibuat jadi B sama dengan 21 min 4C. Terus B ini persamaan 6 nanti dimasukkan ke persamaan ke-5. Jadi substitusi persamaan ke-6 ke-5. Sorry, ini ada yang kelewatan berarti ya. Oh sorry, ngopi saya ada yang kelewatan. Jadi ini persamaan ke-6 ini dimasukkan ke 5. Dimasukkan ke sini. B-nya ini diganti dengan 21 min 4C. B-nya ini digantikan dengan 21 min 4C. Terus dihitung nanti ke bawah ketemu C-nya berapa. Nah, nanti ketemu C-nya 6, terus kemudian nyari B-nya ketemu berapa? Ketemu 3. Setelah B-nya C-nya ketemu ya sudah, substitusikan B sama C ini ke persamaan keempat. Persamaan yang pertama kali kita ubah tadi. Berarti tinggal A sama dengan 5 min B 5 min C, berarti 5 min, karena B-nya min 3, min 3 jadi plus 3, minus C, C-nya 6, berarti minus 6, berarti 5 plus 3 min 6, ketemu A-nya 2. Berarti ketemu A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 6. Begitu. Udah, yang saya tekankan di sini ojo dihafalke. Kalau kamu ngapalke susah. Waktu kamu ngapalke SMP gampang, cuma 2 variabel. Kalau sudah 3 variabel untuk apalki susah lah. Terus gimana? Dipahami konsep ngitungnya. Kalau eliminasi kamu eliminasi variabel yang sama. Kalau substitusi kamu salah satu kamu ubah, terus kamu bentuk jadi kamu substitusikan kedua persamaan yang lain. Selanjutnya, oke. Nah, sekarang yang ini. Ini untuk yang cara campuran. Cara campuran sih sebenarnya sama dengan cara eliminasi substitusi. Yang pertama dieliminasi lagi, dieliminasi 1, 2 diperoleh ke bawah, terus kemudian dieliminasi lagi 1, 3 ketemu di sini, jadi 1, 3 dieliminasi, terus kemudian 1, 2 dieliminasi ketemu ini, 1, 2, 1, 3 dieliminasi sepodo, terus kemudian 4, 5 dieliminasi. Nah, setelah ketemu langkah ini, nah itu lanjutkan ke substitusi, tidak eliminasi lagi. Jadi cara yang ketiga ini cara yang paling mudah sebenarnya. Jadi awalnya perlu kalian eliminasi. Eliminasi tadi 1, 2 sama 1, 3, ketemu persamaan 4, 5 dieliminasi lagi, ketemu salah satu nilai, ketemu nilai X-nya sama dengan 5. Kemudian X sama dengan 5 ini disubstitusikan ke persamaan keempat yang di sini. Berarti 3 kali 5 ditambah 3Y sama dengan 15. 3 kali 5 itu berapa? 15. Plus 3Y sama dengan 15. Berarti 3Y sama dengan 15, karena 15 pindah ruas ke sana, ada 15 min 15. 3Y sama dengan 0, berarti Y-nya ketemu 0. Itu untuk ngitungnya. Berarti X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, X-nya ketemu 5, Y-nya ketemu 0. Terus dimasukkan kemana? Tidak bisa kamu masukkan ke 4 atau ke 5. Kenapa? Karena ini mau ngenak X karo Y, padahal aku boleh Z. Berarti kamu harus masukkan X sama dengan 5, Y sama dengan 0 ini ke persamaan 1, 2, atau 3. Lah yang mana? Terserah, kamu boleh milih, ketemu nih podo. Nah, dalam hal ini dicontohkan, disubstitusikan X sama dengan 5, Y sama dengan 0 ke persamaan 1. Apakah harus persamaan 1? Seperti yang saya katakan tadi, ora. Kedua boleh, ketiga boleh. Tapi keempat sama kelima nggak bisa. Karena 4 ke 5 itu nggak ada Z, cuma ada X sama Y. Dihitung di sini, X plus 2Y plus 2, X plus 2Y plus Z sama dengan 6, ini persamaan pertama. X-nya dimasukkan 5, terus 2Y-nya Y-nya dimasukkan 0, plus Z sama dengan 0. Berarti 5 ditambah 2 kali 0, 0, ditambah Z sama dengan 6.
Berarti ini 5 plus Z sama dengan 6. 5-nya dipindah ke sana, berarti Z sama dengan 6, karena 5 di sini plus, geser, pindah ruas, berarti tinggal min 5, berarti Z-nya ketemu 1. Berarti ketemu X-nya 5, Y-nya 0, Z-nya 1. Ya, udah. Karena ini di masa pandemi dan kita tidak bisa belajar secara tatap muka, kalau tatap muka saya akan mengharap kalian untuk bisa mengerjakan dengan ketiga-tiga caranya secara sama baiknya. Tapi karena kalian PJJ dan kalian IPS juga, bukan berarti terus IPS dibedakan sama IPA, tidak. Tapi tuntutan kalian kan lebih berbeda daripada anak IPA. Jadi kalian, buat saya sih nggak perlu ketiga-tiganya bisa. Makanya di terakhir itu cukup salah satu saja bisa. Dipahami saja salah satu cara dan dikerjakan sampai berhasil. Pak, kalau saya tidak bisa silahkan nonton pekerjaan temanmu, tapi tidak diturun toh, diperoleh ini dapatnya dari mana, ini dapatnya dari mana. Syukur kalau kamu mengerjakannya masing-masing. Misalkan satu orang mengerjakan eliminasinya 1, 2 sama 1, 3. Nah, orang yang lain yang dieliminasi 1, 2 sama 2, 3. Kan prosesnya berbeda, tapi nanti hasil akhirnya harusnya ketemunya sama. Gitu. Jadi itu yang saya katakan. Terus untuk soal cerita saya kira mudah saja, tinggal diubah dari kalimat matematika. Saya tidak mengajarkan PPT-nya, saya sudah share link YouTube yang membahas tentang soal cerita. Saya kira di situ mudah untuk dipahami. Jadi dimisalkan jadi X, Y, dan Z, terus kemudian dicari model matematikanya. Sementara itu yang bisa saya katakan tentang ini sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi yang saya perlu kasih penekanan lagi sebelum saya akhiri, ada beberapa penekanan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kali, kita mengerjakan linear 3 variabel itu bisa pakai 3 cara, yaitu pakai eliminasi, substitusi, sama gabungan. Nah, untuk mengerjakan itu yang perlu kalian pahami, ora usah diapal ke carane. Kalau diapal ke carane itu panjang. Nah, terus dipahami cara kerjanya. Untuk eliminasi yang perlu dipahami itu adalah kita ngeliminasi dua-dua. Jadi dari 3 persamaan dipilih dua-dua, kemudian dieliminasi. Nah, milih yang mana? Boleh 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 3 boleh. Berarti terus setelah itu kamu eliminasi, ketemu, nah dieliminasi lagi sampai ketemu hasilnya. Untuk substitusi, untuk eliminasi lagi yang perlu digarisbawahi, kamu boleh mengeliminasi atau boleh mengeliminasi atau menghilangkan X, Y, atau Z, terserah. Tapi kalau yang pertama, eliminasi pertama kamu ngilangi X, eliminasi kedua juga harus ngilangi X. Kalau yang langkah pertama kamu ngilangi Z, berarti langkah kedua juga harus ngilangi Z. Itu yang diperhatikan. Tujuannya supaya jadi 2 variabel. Nah, selanjutnya untuk substitusi, itu kalian boleh mengubah dari 3 persamaan itu jadi X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan, terserah. Kalau yang kamu ubah persamaan 1, berarti nanti substitusikan ke persamaan 2, kemudian substitusikan persamaan 3. Kalau yang diubah persamaan 2, berarti substitusikan ke 1 atau ke 3. Kalau yang diubah persamaan 3, berarti nanti persamaan 3 itu disubstitusi ke 1 atau ke 2. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau campuran lebih gampang lagi. Pertama dieliminasi, setelah ketemu hasilnya nanti tinggal disubstitusikan. Ini memang tidak mudah. Sebenarnya tidak mudah untuk dilaksanakan secara PJJ. Kalau misalkan dalam pertemuan tatap muka di kelas gampang. Saya bisa ngasih contoh, terus kemudian saya bisa lihat pekerjaan kalian satu-satu, saya ngitung satu tahap, bisa saya suruh kalian ngitung dulu, terus kemudian saya cek satu-satu. Itu lebih meyakinkan buat saya, dan saya bisa ngerti kemampuan kalian sampai kalian benar-benar ngerti. Terus kemudian satu langkah benar, kalau salah saya betulkan, kemudian lanjut ke langkah berikutnya, begitu seterusnya sampai langkah terakhir. Itu lebih meyakinkan buat saya. Tapi karena kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, kita juga cuma bisa secara PJJ, jadi tidak apa-apa. Nah, yang saya harapkan dari kalian, ya diceklah. Jadi kamu coba mengerjakan sendiri, terus tanya sama temennya. Tujuannya tanya itu apa orang nurun jawabannya. Kalau nurun jawabannya itu besok ganti soal, wis bingung meneh, kudu nurun meneh. Tapi apa yang dilihat di situ konsepnya berpikir, mbok garap sih, saisone kowe mentok tekan ngendi, atau kalau kamu sudah bisa selesai ya wis ora masalah. Terus dilihat pekerjaan temenmu, tanya temenmu di satu kelas nonton koyo ngopo. Nah, dilihat
Nah, mentokmu nggak bisamu di mana dibandingkan sama temenmu. Jadi kuncinya kamu harus mencoba. Nek kamu tidak mencoba tidak bisa. Matematik itu apalagi 3 variabel itu kayak kamu latihan sepeda motor. Kamu latihan sepeda motor kan kamu perlu numpai dhewe, ajar ngegas dhewe, ajar ngerem dhewe, ya perlu tiba barang, perlu salah juga. Kan tidak bisa atau kamu naik sepeda itu cuma diceritani. Jadi misalkan kamu naik sepeda itu terus ngomong langkah naik sepeda 1, naik di atas sepeda 2, kemudian starter di on kan, kemudian di starter masukkan 1 dan seterusnya. Nah, sing nyeritani ping 100, ya kamu nggak bisa naik motor. Tapi kalau kamu mau latihan, sekali tiba, kedua kali tiba, ketiga mesti kamu bisa. Daripada mung diceritani. Nah, karena saya nggak bisa ngecek satu sendiri-sendiri, ya usahakan di rumah kalian belajar secara mandiri ya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di grup GCR atau boleh japri ke saya. Kalau japri akan saya balas sesuai, misalkan saya agak longgar akan saya langsung balas, kalau tidak saya akan balas nanti-nanti, tapi kalau saya lupa tolong diingatkan, kan kadang saya ada kegiatan apa atau saya mikir ya saya balasnya nanti lah, ternyata nanti saya lupa. Terus nanti dibandingkan lah Pak yang ini dibalas kok ini enggak, ya semuanya saya balas, cuma kalau lupa tolong diingatkan, gitu saja ya. Saya kira sampai itu, terus silakan karena ini sudah jam, saya sudah jam terakhir, silakan istirahat. Terus kemudian besok minggu depan kita ulangan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, sudah sekian. Terima kasih. Selamat siang. Nanti hasilnya kita Zoom ini saya upload di GCR juga. Karena saya rekam pakai Zoom-nya, kemudian nanti saya upload biar kalian bisa lihat. Sekian, terima kasih.